Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam acara Berita Islami Masa Kini bersama saya David Halik dan Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz nih, kita kan hari ini mau bahas tema khusus sebenarnya. Ya. Khusus anak muda. Nah, buat orang tua yang menonton juga ada faedahnya karena sekarang ini apa yang sampai di anak muda tuh begitu banyak ya Ustadz ya. Ada gadget yang nggak bisa dikontrol orang tua. Tapi sebelum kita bahas tentang Islam itu asik bro, temanya gitu ya. Saya mau ajak Anda semua untuk melihat dulu. Ini dia sebuah tayangan di mana ada saudara kita yang beruntung mendapatkan paket umroh. Ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya buat Umi Awang atau Ibu Siti Hawa. Semoga insya Allah bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh dan umrohnya mabrur ya. Ustadz, ya, nih ngomongin anak muda gaul nih Ustadz nih. Kalau ngelihat perkembangan zaman sekarang Ustadz, anak muda yang ada sekarang dengan teknologi yang ada, kira-kira bisa nggak mempertahankan akidahnya? Soalnya banyak yang bilang, aduh Islam kayaknya, maaf nih Ustadz ya, ngaku Islam tapi sholat kagak, ngaku Islam puasa kagak, nah yang kayak gitu-gitu loh Ustadz loh. Iya, Allah sendiri yang bilang bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Sehingga yang namanya alam pasti bisa menerima Islam. Oh, gitu. Jadi kalau antum tahu sendiri proses turunnya Rasulullah di tengah-tengah zaman yang masya Allah, di mana kehancuran betul-betul nyata, jahiliyah, Allah berikan kemuliaan yang banyak. Tapi kan anak muda itu kan banyak isengnya nih Ustadz, ya banyak ekspresi, ibaratnya fase mencari nih, fase mencari. Nah, ini ada kegiatan yang dilakukan sama anak muda, ya, yang kadang-kala kalau dilihat nih kayaknya di luar akal sehat. Nah, ini namanya skip challenge. Nah, seperti apa skip challenge? Nah, nanti Ustadz nih, ini bahaya loh Ustadz, berhubungan dengan yang mana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Astagfirullahaladzim, Ustadz, mengerikan Ustadz, lihat nih, lagi viral lagi Ustadz nih, di mana-mana. Gimana Ustadz menyikapi hal seperti ini Ustadz dalam Islam? Kenapa kok bisa terjadi di zaman yang serba modern seperti sekarang? Iya, ini zaman semua akan terjadi, apapun yang akan terjadi. Tapi demi Allah, Islam itu agama yang memberikan solusi. Rasul pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ini manfaatnya apa? Wallahi Islam asik bro, betul. Islam ini asik betul-betul. Sehingga kalau sampai orang beragama menimbulkan sesuatu yang buruk, jangan pernah dikaitkan sama Islam. Dan orang Islam nggak boleh seperti itu. Banyaklah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di atas muka bumi ini. Buka sedikit sejarah. Mulianya Islam karena anak-anak muda di zaman Rasul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal, dan lain sebagainya. Ini pemuda-pemuda yang dahsyat. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas bahwa dulu kami, zaman Rasul, Yahudi, Nasrani melihat muka kami bisa masuk Islam. Masya Allah. Sehingga nggak ada permainan yang seperti ini. Makanya orang-orang yang lebih senior nih butuh sadar bahwa anak-anak muda ini butuh visualisasi gitu loh. Contoh-contoh yang positif. Orang tua, kakaknya. Artinya ada regenerasi. Kita kan bicara secara umum anak bangsa. Kan? Ini kita krisis generasi muda yang berpikir positif gitu loh ya. Pendidikan yang kita miliki, pendidikan yang kita pahami, ini kadang-kadang nggak sesuai dengan handphone yang kita miliki. Informasi yang canggih ini nggak siap kita menerima. Akhirnya kita menjadi orang yang suka meniru, mencontoh sesuatu yang nggak pernah kita sortir. Kalau Anda sering bicara sama anak-anak muda, yuk mulai jadi orang yang kreatif. Kecil kepala teri itu lebih hebat ketimbang gede ekor kakap. Artinya begini. Kepala teri lebih gede daripada ekor kakap. Lebih hebat ketimbang ekor kakap. Artinya, yuk jadi orang yang cerdas mandiri, itu lebih hebat membuat sebuah hal yang baru. Ketimbang kita mengikuti sesuatu yang besar cuma nggak ada manfaatnya. Ini banyak informasi yang masuk ke negeri kita ini, yang efek buruknya itu akan lebih besar ketimbang efek kebaikannya. Makanya memang perlu digencarin ini kajian-kajian sunnah dan lain sebagainya di anak-anak muda, butuh dialog. Nah, tapi kan ada peran orang tua juga ya Ustadz ya, mestinya ya Ustadz ya. Tapi bentar Ustadz nih, sebelum kita ngomong tentang peran orang tua ini, ada akibatnya Ustadz nih.
dampak dari kejadian itu yang juga menyebabkan ada beberapa orang yang meninggal dunia dari kejadian tadi. Ini dia. Wah, namanya sama lagi Mas ini Ustaz. Namanya kisah tragis David Nuno, cowok yang tewas karena skip challenge. Jadi ini kan sebenarnya menantang maut ya Ustaz ya. Gimana perasaan orang tuanya kalau ditinggal anaknya? Terus gimana orang tuanya juga mengawasi anak? Karena kan sulit sekarang, gadget lebih dekat sama anak ketimbang sama orang tua saat zaman sekarang. Makanya dari mana kita mau mulai ini jujur ya, harus ada bahasan khusus. Tapi yang pasti kalau kita memandang dengan pandangan Islam, di Islam itu al-amal bi khawatimiha. Amal seseorang tergantung akhirnya. Amal seseorang tergantung akhirnya. Akhirnya dia meninggal dunia pada saat bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan yusar yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti dia diwafatkan. Sekarang kalau wafatnya seperti ini kan demi Allah bukan sesuatu yang husnul khotimah. Allah Akbar, ngeri Ustadz, pengen deh meninggalnya husnul khotimah ya Ustadz ya, lagi sholat atau lagi ibadah ya, lagi kayak gitu. Oke, baik, kita masih bakal bahas lebih dalam lagi. Ini masih tema kita adalah Islam itu asik bro ya. Dan buat yang pengen nanya, silahkan bisa tanya melalui Instagram. Nanti insya Allah akan dijawab langsung dengan Ustadz. Dan Ustadz Subhat nanti insya Allah masih ada lagi bahasan-bahasan yang menarik tentang anak muda. Ada anak muda yang nyeleneh Ustadz. Dan ini viral di Indonesia. Sholat di atas motor, berjamaah di tengah jalan, nutup lampu merah. Ntar kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Subhanallah, model. Ini dia Ustadz nih, gambar yang tadi saya sampaikan tadi Ustadz ya, ada anak-anak muda yang sekarang makin lama makin nyeleneh. Ini gambarnya seperti ini Ustadz, kita saksikan. Nah, ini satu wujud keprihatinan bagi kita. Lihat mereka sholat nge-push di tengah jalan, tapi yang anehnya itu sholatnya ya ini nggak pakai baju imamnya, ya kan, yang di belakangnya juga. Terus mereka pas lampu merah. Nah, ini di atas motor Ustadz. Ini kayak gini termasuk apa? Ini kan mungkin mereka nggak paham, tapi ini sebenarnya termasuk pelecehan agama atau gimana? Iya, ini sudah pelecehan. Sebenarnya kalau sedikit kita mau membuka Quran, di surat An-Nisa 115 itu ada ayat yang mengatakan wa may yusakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Allah berfirman itu barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan petunjuk. Artinya hukum sudah sampai. Dan kita sepakat bahwa Islam itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara sholat, kita bicara contoh Rasul. Pernahkah Rasul menjadi imam di atas untanya? Pernahkah sahabat melakukannya? Demi Allah tidak. Kenapa? Karena memang mutlak hukum dasarnya ini masjid sebagai contoh untuk sholat berjamaah. Laki-laki harus tahu afdhalus sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Sehingga laki sejati ya di masjid dan mencontoh tentunya. Nah, kalau sudah begini, ini sudah dalam rangka mencari nama yang berujung pada penistaan Quran, penistaan agama nantinya. Karena kita bicara agama, kita bicara contoh. Agama itu berkaitan sama contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidak ada contoh, ini jangan pernah mengatasnamakan agama. Nah, ini dia. Ini walaupun mereka iseng, cuman jatuhnya malah menjelek-jelekan agama sendiri, memberi contoh yang nggak bagus ya Ustaz ya. Oke Ustaz. Nah, sekarang buat anak muda nih, gimana mereka bisa paham bahwa Islam itu asik Ustaz? Kuncinya satu. Kalau ente mengaku seorang muslim, pahami 3 hal. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Jangan cuma taklid, apalagi taklidil a'ma. Mengekor secara buta. Agama ini ada tuntunannya. Agama ini ada syariatnya. Maka demi Allah, ketika kita paham bahwa agama ini sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasul, selesai. Siapa yang paham? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka indahnya agama, berilmu dengan Quran, pahami sunnah, dan pahami para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah, ya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, ilmunya hari ini begitu banyak dan bermanfaat. Jadi buat anak-anak muda ya, Islam itu indah, ya, mudah. Kan kalau orang Indonesia bilang begini, ala bisa karena biasa. Kalau belum terbiasa sholat, ya biasakan diri kita ya, karena insya Allah kita akan terjaga senantiasa dari semua perbuatan yang tercela ya. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, ini ada juga berita juga buat kalian semuanya, semoga bermanfaat. Ini hadiri hangout with all star artis Trans TV dan MD Entertainment di Transmart Cempaka Putih pada hari Sabtu 18 Maret 2017 mulai dari pukul 9 pagi. Dan di sana akan ada banyak artis-artis papan atas Indonesia
yang hadir dan ikuti kegiatan-kegiatan seru di sana. Papan atas loh, Ustaz. Oh, tinggi dong. Masya Allah. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat pada kesempatan kali ini. Anak muda, ayo gali Islam, pelajari Islam, dan tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, bangga sebagai umat Islam. Jangan mengikuti hal-hal yang bodoh karena Islam itu cahaya. Oh, memberikan, ya kan Ustaz ya? Dan Islam itu asik, bro. Islam itu asik kok. Saya dapat Halik dan juga Ustaz Subhan Bawazir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukur.